Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Sudan Bisri, saya dari kelas TI 3 semester 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya atau tugas jurnal saya pada mata kuliah Sistem Digital Forensik. Kebetulan saya itu sendirian atau tidak berkelompok ya. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Nah, ini saya mengambil judul yaitu sebuah metode proyeksi parabolik statistik, yaitu untuk meramalkan penerimaan peserta didik baru. Tadi kasusnya di SMA Negeri 2 Indramayu. Nah, untuk abstraknya yang pertama itu tujuan dari penelitian saya yang ini ya, yaitu untuk menunjang meramalkan jumlah calon siswa atau siswi baru yang nantinya bakal mendaftar pada tahun akademik 2020 atau 2021. Nah, pada prosedur penelitian ini atau riset ini dengan memakai metode statistik parabolik, yaitu dengan jumlah informasi pendaftar dari siswa atau siswi baru SMA Negeri 2 Indramayu yang semasih kurun waktunya itu 8 tahun terakhir. Nah, hasil dari riset ini itu bersumber pada persamaan tadi YC sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, yang tercipta yang akan mengetahui calon peserta didik baru yang daftar pada periode 2001-2022, yaitu sekitar 318 orang siswa atau siswi, dan pada tahun 2022-2023 yaitu 350 orang siswa atau siswi, dan selanjutnya 2023-2024 yaitu 390 orang siswa atau siswi. Nah, untuk latar belakangnya itu metode ini tuh untuk meramalkan banyak juga metode yang dapat digunakan dalam menerapkan peramalan. Nah, salah satunya itu metode statistik proyeksi parabolik ini. Jadi untuk perhitungannya itu metode ini lebih mengarahkan untuk mengetahui jumlah siswa atau siswi baru yang akan diterima gitu di SMA Negeri 2 Indramayu. Kebetulan di SMA Negeri 2 Indramayu ini memiliki dua jurusan, yang pertama itu jurusan MIPA dan yang kedua itu jurusannya IPS. Nah, untuk statistik ya dari si ininya pada apa sih namanya tuh yang gambar ininya, yaitu di sini kita ada dari tahun 2013 ya, tingkat popularitas dari penerimaan siswanya itu sekitar 380-an, dan yang 2014 ini sangat sedikit yaitu sekitar 120-an, dan yang ketiga ini 2015, 2016, 2017 sampai dengan 2020. Nah, ini dalam waktu kurun 8 tahun terakhir. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya akan di slide berikutnya. Nah, pada perumusan masalah ya, ini bersumber pada latar belakang permasalahan dalam riset ini. Jadi seberapa taksir jumlah siswa atau siswi baru yang hendak mendaftar pada tahun akademik 2022-2023, 2023-2024, dan yang terakhir 2024-2025 di SMA Negeri 2 Indramayu. Nah, untuk tujuan penelitiannya ini itu untuk membuat suatu peramalan dengan metode proyeksi parabolik statistik dalam melaksanakan prediksi terhadap jumlah pendaftar calon siswa atau siswi baru pada tahun akademik yang bawah ini, 2022, 2023, 2024 di SMA Negeri 2 Indramayu. Nah, untuk batasan penelitiannya itu yang dicoba itu merupakan melaksanakan pengolahan informasi untuk memprediksi jumlah siswa atau siswi baru yang akan mendaftar pada tahun akademik yang ini. Nah, untuk telaah pustaka ya, jadi kalau untuk dari metodenya sendiri itu lebih dikaitkan dengan forecasting atau peramalan. Nah, forecasting atau peramalan itu merupakan proses untuk memperkirakan sebagian kebutuhan pada waktu tiba yang dapat mengetahui kebutuhan dimensi
kuantitas, mutu, waktu, serta posisi yang diperlukan dalam rangka penuhi permintaan benda maupun jasa. Nah, ini menurut Nasution. Nah, peramalan ini itu dipecah menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu untuk meramalkan ekonomi, dan yang kedua itu meramalkan teknologi, dan yang ketiga ini meramalkan permintaan. Nah, ini menurut Nasution tahun 2008. Nah, untuk metode forecasting atau peramalan menurut Navarin ya, nah itu dipecah jadi dua tipe. Kan sebelumnya itu Nasution. Nah, sekarang ini menurut Navarin. Nah, yang pertama itu sumber pada komentar. Nah, yang kedua itu bersumber pada perhitungan statistik. Tren kuadratik ialah pengaturan waktu informasi berbentuk garis parabola. Nah, tren parabolik kuadratik itu merupakan tren yang dimana suatu variabel memiliki nilai, tapi untuk variabelnya itu tidak bebas gitu, naik ataupun terjalin parabola. Apabila informasinya terbuat scatter plot atau ikatan variabel dependent serta independen merupakan kuadratik, maka metode tren parabolik yang digunakan itu untuk mengetahui sebuah informasi sebelumnya ke arah garis yang memiliki langgungan pada parabola. Adapun untuk rumusnya, yang pertama itu YC sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, yang dimana yang YC ini hasil dari A plus BX ditambah CX kuadrat itu dipecah lagi. Nah, untuk menentukan nilai A itu bersumber dari sigma X44, sigma Y, dan lain sebagainya. Dan yang untuk mendapatkan nilai B itu dari sigma X ya dan sigma X kuadrat. Dan untuk C nya itu dari perhitungan ini. Nah, untuk variabel penelitiannya, ini nilai pada variabel riset yang digunakan itu merupakan informasi data time series penerimaan peserta didik baru siswa atau siswa SMA Negeri 2 Indramayu dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Nah, metode penelitiannya tadi itu kita menggunakan metode tren parabola atau menggunakan tadi metode proyeksi statistik parabolik. Nah, ini udah. Nah, ini untuk langkah untuk landasan berpikirnya, yang pertama itu pertama kita study literatur dulu. Yang kedua itu nanti kita akan melakukan pengumpulan data, yang dimana dari datanya itu tadi dari tahun 8 tahun terakhir itu. Nah, itu datanya dari situ. Dan yang ketiga itu kita akan menganalisis data. Yang keempat nanti ke proses perhitungan. Nah, setelah melakukan proses perhitungan itu baru ke analisis hasilnya, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, untuk lokasinya tadi saya di SMA Negeri 2 Indramayu. Nah, untuk jenis datanya ini saya dari Dinas Pendidikan yang bekerjasama dengan SMA Negeri 2 Indramayu. Nah, jenis datanya itu yang pertama menurut Sugiono, data informasi kuantitatif itu metode kuantitatif, umumnya pula diujarkan metode tradisional, empiris, ilmiah, serta temuan. Dan yang kedua itu informasi kuantitatif bagi Moleong. Nah, ini membicarakan metode kualitatif selaku prosedur riset yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk perkata ataupun ucapan dari setiap kalangan serta sikap yang bisa diamati. Nah, informasi data ini nantinya diperoleh langsung dari Disdik Semandayu atau SMA Negeri 2 Indramayu, yaitu berupa angka maupun data-data yang mendukung penelitian ini. Nah, ini sumber datanya itu dari Pangkalan Informasi Data Sekolah SMA Negeri 2 Indramayu. Nah, kemudian di sini untuk populasi dan sampelnya ya, dalam riset ini yang terjadi populasi merupakan informasi penerimaan peserta didik baru sepanjang waktu yang terdahulu dari tahun 2013 hingga tahun 2020, yang dulunya dari 2 jurusan SMA Negeri 2 Indramayu. Nah, untuk sampelnya itu bersumber pada populasi tersebut hingga berikutnya dicoba pemeriksaan ilustrasi.
Nah, untuk melaksanakan metode pengumpulan informasi data itu ada dua cara. Yang pertama itu dari wawancara, kedua itu riset pustaka. Nah, wawancara ini dicoba dengan mengajukan serangkaian persoalan dengan membuat catatan persoalan yang berkaitan dengan objek yang dibahas dalam penelitian. Nah, untuk yang riset pustaka itu merupakan kajian teoritis yang dimana nantinya tuh kita bisa mencari data yang berupa harian ataupun waktu panjang dalam memperoleh buku-buku ataupun teori yang terpaut dengan objek yang dibahas dalam riset. Nah, untuk analisis data itu menghitung dengan metode kuadrat terkecil. Jadi untuk metode kuadrat terkecil itu merupakan metode menghitung persamaan linier dari tren yang menghasilkan kuadrat simpangan. Nah, metode ini pun diberikan kuadrat terkecil dari deviasi vertikal tegak dari titik pengamatan ke garis regresi. Nah, proses perhitungan data itu menggunakan metode ini akan dijelaskan di bawah ini. Nah, ini untuk proses perhitungan datanya. Jadi untuk jumlah pendaftar pada tahun 2013 ya, yang tadi dalam kurun waktu 8 tahun terakhir sampai dengan 2021 ya kesini. Nah, ini kan min 4. Nah, min 4, min 3, min 2, min 1, dan ini 0 tengah-tengahnya, dan ini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk x kuadratnya ini dari persamaan min 4 kali min 4, dan untuk x pangkat 4 nya ini persamaan dari min 4 kali min 4 kali min 4 dan kali min 4. Nah, kemudian untuk yang x kali y ini dari perkalian dari yang ini min 4 dikali dengan 400, dan untuk x kuadrat dikali y ini dari perkalian 16 yang ini kemudian dikalikan dengan jumlah pendaftarnya berapa gitu, nanti akan ditotalkan berapa gitu. Nah, untuk rumusnya ini diperoleh dari nilai totalnya dan tahun dasar, tahun tengah, tahun dasar dikurangi dengan tahun tengah. Nah, kayak tadi itu min 4, min 3, min 2, min 1, dan lain sebagainya. Nah, untuk analisis data ini menghitung informasi memakai metode kuadrat terkecil. Nah, menghitung dengan metode kuadrat terkecil ini merupakan metode menghitung persamaan linear dari tren yang menciptakan kuadrat simpangan. Nah, langkah berikutnya yang wajib dicoba itu menghitung informasi memakai metode kuadrat terkecil, merupakan mencari nilai A, B, serta C yang ialah variabel nilai yang hendak digunakan buat proyeksi nantinya. Nah, ini rumusnya dan hasilnya. Dan ini setelah memperoleh nilai A, B, C, serta C, langkah berikutnya merupakan proyeksi informasi memakai rumus, yaitu yang dimana YC sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, yaitu dimana nilai A yang tadi yang ini dan nilai B yang ini dengan nilai C yang ini. Nah, ini nanti akan dikalikan dan dijumlahkan hingga nanti persamaannya atau hasilnya bakal kayak gini, hasil akhir dari peramalan tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, bersumber pada hasil riset yang sudah dicoba ini bisa disimpulkan, yaitu riset ini dibikin untuk menolong dalam meramalkan jumlah calon siswa atau siswi baru yang hendak mendaftar pada periode tahun akademik berikutnya. Nah, dimana nanti hasil yang diperoleh itu hanya berbentuk data yang ditaksirkan bersumber pada informasi kurun waktu tertentu. Nah, untuk yang kedua itu data yang bersumber pada analisis informasi ini itu memakai informasi atau data dari 9 tahun terakhir yang tadi dengan persamaan hasil yang tercipta. Nah, ini contohnya, ini hasil akhirnya gitu. Kemudian yang terakhir ini bersumber pada persamaan riset yang tercipta dalam meramalkan jumlah calon siswa atau siswi baru yang hendak mendaftar pada periode tahun akademik 2021-2022 merupakan 318 orang siswa atau siswi, dan pada tahun 2002-2023 itu merupakan 305 orang siswa atau siswi, dan yang terakhir tahun 2023-2024 itu merupakan 390 orang siswa atau siswi. Mungkin cukup sampai di sini aja untuk presentasi kali ini.
Saya Sultan Bisri dari kelas TI 3 semester 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.